Selamat datang di Anjungan. Pokoknya kalau belum saya jangan pulang. Kursi Anjungan monitor 3, 2, 1 over. Oke, selamat datang kembali bersama podcast DPL TV. Siang ini saya tidak sendirian, saya sudah kehadiran satu narasumber yang luar biasa untuk sama-sama kita diskusi pada siang hari ini. Kita langsung saja perkenalan dengan narasumbernya. Selamat siang, Bapak Deki. Oke. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Kita langsung perkenalan dulu mungkin biar pemirsa DPL TV bisa tahu nih siapa narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin bisa perkenalan dulu mulai dengan namanya mungkin, Pak. Selamat siang, saya Deki Tommy dari Dok Pantai Lamongan. Tempat saya di Asmen Komersial. Oke, posisinya sekarang sebagai asmen komersial. Betul, Bapak. Oke, Bapak Deki gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dalam kondisi prima, oke. Pak Deki sendiri sekarang tinggalnya di mana, Pak? Kita tanya-tanya dulu nih latar belakangnya nih. Tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggal di Surabaya, Pak. Tinggal di Surabaya. Betul. Oke, tinggal di Surabaya. Aslinya mana? Malang. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai dapat kerja di sini, Pak? Bisa diceritakan? Saya dulu pertama ada kabar lowongan di Dok Pantai Lamongan ini. Saya waktu itu di Batam dapat Oke. info. Sebelumnya di Batam. Di Batam, terus betul. ada lowongan kerja. Betul. Oke. Akhirnya saya apply. Oke. Pak, lumayan nih bisa kembali ke Jawa, Pak. Oke. Iya. Sebelumnya kerja di mana di Batam? Saya di ASL. Bidang yang sama juga. Sama, perkapalan. Bidang yang sama, perkapalan juga. Berapa lama waktu itu di Batam? Saya mulai lulus kuliah tahun berapa waktu itu? Tahun 2006. Lulus kuliah 2006. 2006. Nah, kalau gitu kita tanya dulu nih latar belakang pendidikannya. Dulu coba mungkin bisa diceritakan dulu sekolah atau kuliah di mana, Pak Deki? Saya dulu kuliah ambil di daerah Sukolilo, Surabaya. Sukolilo. Iya, Oh, betul. kuliahnya malah di Surabaya. Betul. Oke, menarik. Oke, terus di mana waktu itu kuliahnya? Di ITS. Di ITS. ITS. Oke, jurusannya Jurusannya Naval Arsitek, Teknik Perkapalan. teknik perkapalan. Oh, berarti sesuai bidangnya ya. Ya, tidak Oke, melenceng. Tidak melenceng ya. Oke. Baik. Setelah itu Setelah itu kalau nggak salah waktu itu ada lowongan dari Batam, jadi semacam rekrutan. oke, Nah, akhirnya saya coba melamar, ya udah akhirnya keterima. keterima. Berarti lulus kuliah itu langsung ke Batam. Belum, jadi mungkin belum. saya sempat nganggur 3 bulan Oh. sampai ada lowongan tersebut. Oke, baik. Berarti lulus setelah 3 bulan langsung ada panggilan kerja di Batam. Rekrutan. Rekrutan di Betul, Batam. iya. Oke. Apa pekerjaannya di sana waktu itu di Batam? Saya waktu pertama kali kerja dulu sebagai di bidang di engineering. Engineering. Iya, betul. Oke. Terus? Terus kita dituntut untuk desain kapal, Desain redrawing kapal. dan lain-lain Oke. lah yang berhubungan sama bangunan kapal. Oke. Itu di satu perusahaan yang sama berapa lama di sana? Waktu di Batam itu? Saya di Batam itu 2006 sampai akhir 2008 mungkin. Ya, Oke. betul. Kurang lebih 2 tahun berarti ya? Betul, 2006 2 tahun, sampai ya, 2,5 tahun lah seperti itu. 2,5 tahun di Ya, Batam. betul. Di satu perusahaan yang sama atau sempat pindah perusahaan yang di Batam? perusahaan yang sama. Di perusahaan yang sama. Oke. Ya kebetulan waktu itu sih sempat 1 tahun dikirim ke mana? Ke Singapura. Ke Singapura. Ya untuk training. Training. Ya, Berapa lama waktu itu di Singapura? 6 bulan lah, 6 bulan. Kurang lebih Betul. 6 bulan full di Singapura atau bolak-balik ke Batam juga? Ya bolak-balik setiap Bolak-balik ya? 1 bulan. Setiap Kayak 1 gitu. bulan. Oke, training di Singapura kurang lebih 6 bulan. Training apa waktu itu, Pak? Mungkin Ya, bisa diceritain. Training waktu itu ya nggak jauh dengan bidang saya engineering waktu itu. Oke. Oke. Ya training dalam membaca gambar, Oke. cutting plan, Oke, nesting. 6 bulan training setelah itu lanjut kerja di ASL, Batam ya. di Batam. Oke, terus bagaimana ceritanya sampai bisa ke DPL? Dari Batam itu langsung ke DPL atau ada perusahaan lain lagi? Ada lagi Bapak. Oh, ada lagi. Oke. Di mana setelah dari perusahaan tersebut yang di Batam kemana waktu itu? Jadi setelah 2007 akhir mungkin kemudian saya coba iseng-iseng ada lowongan saya
pindah ke pulau sebelahnya, nyebrang di Tanjung Pinang. Oke, Tanjung Iya, Pinang. Oke. Di Bintan offshore namanya. Oke, offshore ya. Iya, betul. Oke. Berapa lama di sana kurang lebih? Sama, 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun juga. Wah. Jadi di Bintan offshore itu salah satu anak perusahaan terkenal juga, Keppel Marine. Kapal Marine. Keppel Oke. Keppel Industri. Marine. Iya, Oke. dari Singapura juga. Oh, Singapura juga. Tuh. Di sana saya cuma agak tetap di engineering. Oke. Cuma diperbantukan di lapangan juga sebagai project engineer. Ah, oke, project engineer. betul. Oke, oke. Kayak gitu. Ngapain aja sih kerjaannya Pak? Mungkin bisa diceritakan? Hampir sama tapi sedikit berbeda. Kalau di Batam itu kan kita bikin kapal. Oke. Kalau di Bintan offshore kita cenderung ke platform offshore seperti itu. Kayak oke. bikin helideck, semi-submersible, kayak gitu check up. Oke. Oke, baik. 2,5 tahun ya kurang 2,5 lebih di tahun. sana ya. Setelah itu? 2,5 tahun, baru sekitar akhir tahun 2010 Desember kalau nggak salah waktu itu. Oke, Desember 2010. Nah, Dan ini mulai kebetulan- seru nih ceritanya ini Dan kan. kebetulan waktu itu saya habis kontrak juga di sana. Oh, oke. Oke, terus? Habis kontrak, saya buka-buka lowongan dan coba mulai apply lagi kan. Wah, Oke, ini udah oke. habis kontrak ya, waktunya cari lagi Oke, kan. 2010 ya. 2010 akhir Desember. Oke, oke. Nah, Dari mana tuh infonya waktu itu? Di zaman-zaman 2010, berarti 11 tahun lalu kurang lebih. Itu infonya biasanya lowongan kerjanya dapat dari mana tuh? dan kebetulan ada salah satu teman menginfo, oh di sini ada lowongan di DPL. Oh, Makanya oke. saya mencoba apply seperti itu kan. Dari rekan berarti ya? Iya, Oke, betul. ada info lowongan di DPL. Di DPL, Oke, di oke. Batu Lamongan. Oke, terus? Ini saya pikir, wah ini cocok ini untuk balik ke Jawa kan. Sudah 5 merantau. tahun berkelana ya di Betul. negara orang ya, Betul. negeri seberang, Betul. kesempatan yang bagus untuk kembali. Oke, oke, oke. Akhirnya saya coba melamar dan Januari 2011 minggu pertama kalau nggak salah waktu itu. Masih ingat Januari 2011. Iya, minggu pertama. Oke, Ya, betul. Januari minggu pertama Ya, akhirnya balik ke Jawa. kebetulan saya habis kontrak itu langsung balik ke Jawa aja lah. Oh, oke. Saya kok waktu itu optimis dapat kerjaan di Jawa. Oh, gitu. Berarti balik ya. Balik ke Jawa. Berarti langsung pindah ke DPL waktu itu DPL. kontrak selesai. Terus Iya, betul. ada tawaran di DPL tahun 2011 awal, Januari langsung pindah ke sini. Betul. Berarti start di DPL itu tahun 2011 Januari. Januari. Ah, Oke, jadi kurang lebih milestone-nya seperti itu seperti ya. itu, betul. Awal mulanya di DPL, Pak. Di bagian apa waktu itu? Saya Kerjaan? di DPL dulu itu sih masuk produksi, Pak. Masuk produksi. Ah, Oke, oke. betul. Apa Saya- yang dikerjakan waktu itu pertama kali di DPL? Dulu saya waktu pertama masuk DPL itu kapal masih 2 aja, Pak, yang sekarang ini yaitu di Sleepway 1. Oke. Betul. Waktu itu baru ada Sleepway 1 ya? Iya, cuma 2 kapal Cuma aja. 2 kapal. Betul. Oke, oke. Ha-ha. Bagaimana kondisinya waktu itu? Bisa diceritakan? Pak? Kondisinya waktu itu kalau misalnya memang belum tertata seperti sekarang ini, Bapak. Oke. Jadi setiap orang itu sudah pokoknya setiap ada kapal naik ada poin dia selalu menyerbu. Jadi apa namanya? Jadi satu departemen bisa mengerjakan departemen lainnya. Oke, berarti saling support Saya ya? support. Nah, kebetulan waktu itu saya bantu ada salah satu senior saya di sini yaitu Pak Sukma sama Pak Imam. Saya bantu beliaunya. Oh, Betul. Oke, oke. Ah. Ada Pak Sukma sama Pak Imam. Pak Imam, betul. Deki handle bagian produksi Iya. dan juga pastinya yang lainnya juga ya, karena mungkin tidak terlalu banyak orang waktu itu ya. Iya, betul, Oke, betul, betul. oke, oke. Jadi garis besarnya saya bantu Pimpro waktu itu. Pimpro, Ya udah oke. bikin laporan, Oke. bikin gambar, Oke, seperti itu. oke, oke. Bisa diceritakan perjalanan karirnya Pak Deki dari tahun 2011 sampai sekarang seperti apa perjalanan karirnya? Pertama masuk itu jabatannya ya semacam asisten sih ya, asisten Pimpro lah. Asisten Pimpro, oke. Asisten Pimpro seperti itu. 2011 kemudian kalau saya nggak salah ingat mungkin bulan apa waktu itu ya, bulan Maret atau April saya jadi diangkat sebagai Pimpro Oke. seperti itu. Oke. Ini masih 2011 ya? 2011, oke. Oke, jadi Pimpro jadi kan waktu itu kan sudah ada apa namanya CB2 ya sekarang ini ya kan Oke. ya udah proposnya akhirnya semakin banyak kapal juga kan. Oke, Nah, jadi akhirnya saya diangkat sebagai awalnya cuma Pimpro. ada Sleepway 1 dengan yang 2 kapal, betul. Perkembangannya 2011 ya? Ya, 2011 sudah mulai ada Sleepway Iya, 2 juga. Sleepway 2. Oke, semakin banyak nih kerjaan nih. Semakin, betul. Oke, oke. Terus Ya, dari akhirnya saya asisten Pimpro, terus
sebagai Pimpro dan Pimpro. sebagai Oke. kepala proyek seperti itu. Oke, baik. Setelah itu 2011 2011 waktu berjalan sampai dengan kalau saya ya sampai 2015 mungkin ya sebagai Pimpro. sampai 2015, berarti itu kurang lebih 4 tahun ya? Ya mungkin 4 tahun. Lebih 4 iya. tahun berkecimpung di dunia Pimpro ya? Betul, sebagai betul. pimpinan proyek untuk Betul. kapal-kapal yang docking di DPL ya? Betul. Oke. Baik, berarti kurang lebih 4 tahun sebagai Pimpro. Setelah itu? Setelah itu kebetulan saya diangkat sebagai asmen produksi. Asmen produksi, Iya, itu betul. berarti tahun 2015 itu Iya, ya? sampai 2000. Jadi dari Pimpro ke Asmen produksi. betul. Oke. Nah, seperti itu. 2000 Sampai 2015 sampai 2017 mungkin. Oke, 2 tahun kurang 2 lebih tahun, iya. sebagai asisten produksi ya. Iya, Apa yang betul. dikerjakan waktu itu Pak? Sebagai apa? Asisten produksi. Jadi kalau asisten manajer produksi itu Bedanya dengan Pimpro apa sih? gini, jadi kalau dulu waktu Pimpro itu kan tugas saya kan mulai pertama kabar datang kita arrange arrival meeting. Oke. Terus serta pekerjaan ke owner seperti Oke. apa, Oke. mendistribusikan semua pekerjaan ke semua trade, ya kan? Oke. Mulai dari piping, mekanik, hal, Yes. elektrik, Semua dan bagian ya. semua bagian. Harus dikoordinasikan dengan smooth gitu ya. Mulai dari perencanaan material sampai tenaga kerja. Oke, pokoknya mulai dari kapal naik sampai Betul. kapal turun, Sampai semua kapal bagian, berangkat. sampai kapal Iya, berangkat ya betul. malahan ya. Tanggung jawab Pimpro. Oke. Seperti itu. Terus berikutnya ke asisten produksi, rulesnya seperti apa waktu itu? Waktu itu ya diangkat ke asmen produksi karena mungkin sudah ada beberapa Pimpro kan yang Ya. baru-baru akhirnya saya diangkat ke asmen produksi. Oke. seperti itu. Apa yang dilakukan? Tugas tanggung jawabnya apa waktu di asisten Nah, produksi? Jadi kalau Pimpro itu mungkin kita hanya pegang kapal yang kita handle ya. Ya. Mungkin pegang 2 kapal A, kapal B ya udah Yes. kita fokus ke AB Yes. ya kan ya. Ah. Kalau di asmen produksi hampir semua ke kapal yang naik. Oke. Jadi misalkan ada kapal 8 kapal, ya udah kita di 8 kapal itu. Berarti asmen produksi ini membawahi Pimpro atau seperti apa? Kurang lebihnya seperti itu. Mengkoordinir. Iya, betul. Mengkoordinir Jadi Pimpro kita- ya. Jadi misalkan ada Pimpro minta tenaga kerja ke produksi, saya yang Arrange. Oke. scaffolding hal seperti itu. Oke, itu berarti sampai tahun 2017. Iya. Oke, selanjutnya apa karirnya? Dari awalnya dari asisten Pimpro, terus ke Pimpro, ke asisten produksi. Selanjutnya tahun 2017. Nah, kebetulan karena suatu hal, jadi waktu jadi asmen produksi saya juga bantu Pimpro lagi. Oh, bantu Pimpro lagi, support lagi ya? Jadi Pimpro lagi. Oke, berarti Iya. waktu itu mungkin Double tadi. double ya. Iya. Oke, berarti Betul. mengerjakan 2 rules ya. Iya, betul. Sebagai asmen produksi juga Pimpro Pimpro, juga, support Pimpro. Karena apa? Mungkin semakin luas lainnya, slipway-nya semakin banyak kapal Iya, yang datang, betul. semakin banyak. Jadi perlu support juga sebagai Pimpro Ya, gitu ya. seperti itu kurang Jadi lebih. 2 rules itu dijalanin dari tahun 2017 2017 sampai 2020. sampai 2020. 2020, Jadi iya. kurang lebih 3 tahun dari 2017 sampai 2020 menjalani 2 peran ya, Ya. sebagai asisten di produksi dan juga Pimpro. Oke, sebelum lanjut lagi karir yang berikutnya, saya mau tanya dulu. Masih ingat nggak sebagai Pimpro dulu waktu berarti dari awal lah ya, asisten Pimpro terus jadi Pimpro, sudah berapa kapal yang Pak Deki handle di DPL? Saya dulu pertama handle kapal itu mungkin kapal ke berapa ya? Kapal ke 10. Kapal ke-10? Ya, Sudah mulai dari kapal ke-10? Pertama kali. Oke. Kalau saya tidak salah ingat. Oke, jadi termasuk tim pionir juga berarti ya? Kapal Ya, ke-10 betul. sudah in di sini ya? Iya, betul. Oke. Terus? Kalau nggak salah waktu itu saya pegang pertama kali kapal tuh namanya kapal Gajah Laut punya Spill. Ya, betul. Oke, kapal Gajah Laut dari Spill ya. Semenjak dari kapal yang ke-10 itu Gajah Laut sampai yang terakhir, Ya kalau kita ambil rata-rata sekarang kan udah berapa? Udah 800 kapal kan tuh yang kurang di lebih DPL. total sekitar 800-an kapal yang sudah naik ke DPL. Ya. Ditambah dengan beberapa proyek lain, kalau nggak salah sudah 1000-an. Seribuan Ya. sama floating, Yes. DPR kan ya dan Yes. lain-lain.
Ya kalau saya nggak salah itu mungkin 400-an. Wow, 400-an. Iya. Berarti kurang lebih separuh kapal yang docking di DPL itu dihandle oleh Pak Deki. Ya itu kurang lebih segitu. Ya, jadi kurang lebih 400 kapal yang pernah Pak Deki handle selama bertugas sebagai Pimpro di Dok Pantai Lamongan ya Pak ya. Cukup banyak kalau kita bilang karena hampir separuh kapal yang naik di sini. Oke, itu berarti sampai tahun 2020 Pak Deki berperan sebagai Pimpro dan juga support sebagai asisten di produksi ya. Nah, setelah tahun 2020 kemana Pak Deki? 2020 mungkin baru tahun kemarin bulan Oktober mungkin saya dipromosikan di Asmen komersial marketing. Komersial marketing dari seorang Pimpro di produksi yang biasanya di lapangan, Pak ya. Betul. Biasanya di lapangan yang dihadapi kapal sama mungkin subkon ya sama pekerja, terus pindah ke komersil. Betul. Berhadapan langsung dengan klien. Betul. Di tahun 2020 akhir ya, Pak. Iya. Gimana rasanya, Pak? Waktu karena ini switch role yang mungkin cukup signifikan ya dari yang di lapangan terus berhadapan dengan customer. Bisa diceritakan bagaimana perasaannya? Pak? Jadi besar memang banyak sekali perbedaan. Banyak sekali Jadi perbedaan. mungkin kalau waktu saya jadi Pimpro dulu kan yang kita hadapi kan OS, ya kan seperti itu kan. Kalau waktu di marketing komersial yang kita hadapi mungkin kan bahkan pemiliknya langsung, ownernya langsung seperti itu. Betul. Berarti sekarang lebih sering ketemu dengan owner kapal langsung ya, Betul. negosiasi dan marketing dan sebagainya. Betul. Oke, luar biasa. Ini switch rule yang cukup signifikan ya. Oke, baik. Kalau gitu, mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah selama berarti dari 2000 berapa tadi kerja di DPL 2011 ya. Berarti kurang lebih sudah 10 tahun di DPL. Nah, selama 10 tahun itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan buat Pak Deki selama bekerja di Dok Pantai Lamongan? Nggak usah dijawab dulu, kita akan jawab di sesi berikutnya. Ya. Kembali bersama kami di Anjungan Kapal. Oke, tadi di sesi yang pertama yang terakhir saya tanya tentang kesan Pak Deki yang paling diingat selama bekerja 10 tahun di PT Dok Pantai Lamongan. Apa sih, ada nggak sih pengalaman atau hal yang paling berkesan yang pernah Pak Deki alami selama bekerja? Jadi saya kan sebagai lama di produksi di Pimpro tepatnya kan ya. Ya. Betul. Jadi mungkin yang paling berkesan ketika kita bisa memanage suatu project dengan baik. Oke. Mungkin dari schedule, kualitas itu kalau misalkan kita pegang kapal ditentukan dengan schedule sekian dan kita bisa memenuhi schedule tersebut, itu suatu kebanggaan dan kesan sendiri bagi saya. Oke. Mungkin bisa dengan Pimpro yang lain seperti itu, hampir sama seperti itu. Berarti pekerjaan sesuai dengan target gitu. Betul, ya. seperti itu. Kan tidak gampang juga ya Betul. mengatur pekerjaan tersebut. Banyak yang dilakukan sebagai seorang Pimpro, ngatur sana sini. Tapi kalau kapal itu bisa turun tepat waktu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner, itu jadi satu kepuasan tersendiri. Seperti itu, Pak. Nah, bisa diceritakan nggak, pernah nggak ada mungkin 1 atau 2 kapal yang paling seru mungkin waktu yang paling berkesan ya selama Pak Deki handle kurang lebih 400 kapal itu? Ingat nggak 1 atau 2 kapal yang paling berkesan? Jadi yang paling berkesan itu mungkin pada saat kita pegang kapal udah mau turun, udah ditunggu kapal satunya. Jadi emang kita disuruh kejar mau nggak mau harus turun malam itu ya kan ya. Kejar tayang kan, sudah siap semua udah kapal mau, tapi kita belum selesai tuh, ada satu pekerjaan yang belum selesai. Itu kan sudah banyak, udah mau siap turun semua, semua tim udah ada semua kan, tinggal turun tapi kita belum selesai, terutama kerjaan hal mungkin kan. Jadi kita dituntut untuk tidak pulang waktu itu kan. Tidak pulang. Tidak pulang. Pokoknya kalau belum selesai jangan pulang. Seperti itu. Seperti Inap itu. berarti ya. Inap lah. Berarti apa yang dilakukan waktu itu?
Sudah harus benar-benar koordinasi dengan semua tim, mau nggak mau harus selesai. Suka nggak suka harus suka gitu. Tapi waktu itu berhasil? Berhasil. Dengan target? Berhasil dengan hasil yang Wow. bagus. Ya. Apa yang dilakukan waktu itu? Kok bisa berhasil gitu? Ya, yang dilakukan harus kerjasama dengan teamwork yang baik seperti itu. Teamwork Itu ya, kuncinya. kerjasama tim itu kuncinya ya. Iya, betul. Bagaimana berkoordinasi dengan tim untuk membuat suatu pekerjaan itu selesai tepat waktu. Betul. Tapi itulah loyalitas Iya, kita betul. dalam bekerja ya. Tanggung jawab sebagai seorang pekerja untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang diberikan. Iya, betul. Luar biasa. Memiliki. Oke, baik. Kalau ada hal yang berkesan yang baik seperti itu, mungkin juga ada hal yang apa ya, yang menantang atau yang mungkin membuat sempat down mungkin selama bekerja. Pernah nggak ngalami hal yang semacam itu atau semisal obstacle atau tantangan yang buat aduh kok gini ya? Iya, gitu. betul, Pernah nggak betul. ngalami hal semacam itu Pak Deki? Ada. Ada ya? Ada. Seorang Pak Deki pernah juga nih. Ini coba nih ceritanya. Coba bisa diceritakan dulu Pak Deki. Ini kalau nggak salah kejadiannya kapan ya? Kapal tahun kemarin mungkin. Tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Oke, baru-baru ini berarti. Ya, baru-baru Oke. Bisa diceritakan mungkin Pak Deki. Jadi ada kapal punya salah satu customer kita terbaik juga kan ya. Oke. Customer utama lah ya. Oke. Jadi kapal itu mau turun Pak. Oke. Udah mau turun. Ditunggu kapal berikut juga seperti yang Case yang tadi tadi. kan ya. Oke. Waktu itu kita nunggu material kalau nggak salah itu seal ya kan ya. Seal. Yang dipesen owner sendiri Pak. Oke. Jadi waktu itu kan saya sangat dekat sekali dengan ownernya kan ya. Oke. Jadi dari owner kan saya turun dari galangan juga sama. Waduh, wah repot ini. Oke, baik. Ya. Jadi bagaimana? Apa yang Pak Deki rasakan pada saat itu? Pada waktu itu seal yang dibawa owner itu kan dibawa vendornya itu Oke. apa namanya, ibaratnya itu mau diantar ke saya, Ya. itu vendornya kemudian ada kecelakaan sehingga Wow. barang-barang tersebut jatuh. Wow. Tidak jatuh dan rusak padahal. Oke. Apa harus turun besok itu kan ya. Oke. Waduh. Oke. Sepadan juga don segala waktu itu. Oke, kan. itu sesuatu yang tidak terduga, Pak. Terduga, Ya? betul. Wow, sempat merasa gimana? Betul. Bingung pasti, Bingung. Pak, ya. Terus apa yang dilakukan pada waktu itu, Pak? Saya sampai malam bahkan hampir tidak tidur bersama di sini sama Pak Edi mekanik. Oke. Dengan rekan di mekanik. Di Ya? mekanik juga. Oke. Akhirnya saya ya udah gini. Akhirnya besoknya saya memutuskan untuk cari material itu sendiri, Pak. Wow. Ya kan? Cari kemana waktu itu, Di Pak? Surabaya belanja akhirnya kan. Belanja. Mau nggak mau kan harus turun ya kan. Oke, Ya. oke. Akhirnya alhamdulillah ya udah dapat semuanya, Pak. Oke. Akhirnya kita lembur tiap malam udah Oke. selesai. Tetap waktu. Oke, berarti Menantang, ya kan, ya. walaupun menantang tetap Menantang berkesan tadi kan. berkesan. Oke, tetap berusaha untuk bagaimana caranya ya. Iya. Jadi tidak berhenti di situ, tapi tetap berusaha mencari solusi Iya, betul. untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Walaupun pastinya sudah terlambat juga kan, Iya. sudah terlambat, tapi bagaimana caranya untuk tidak lebih terlambat lagi ya. Oke, luar biasa Pak Deki. Oke, baik. Itu yang terkait dengan pekerjaan di lapangan yang berhubungan dengan owner, berhubungan dengan kapal. Tapi menurut Pak Deki sendiri, bekerja di DPL itu gimana sih? Bekerja di Dok Pantai Lamongan itu mungkin kan Pak Deki juga punya pengalaman di tempat yang lain nih. Bekerja di Dok Pantai Lamongan itu menurut Pak Deki menyenangkankah atau menantang atau seperti apa menurut Pak Deki? Ya, campur. Menyenangkan dan menantang. Menyenangkan dan menantang di waktu yang sama. Iya, betul. Oke. Seperti apa maksudnya menyenangkan dan menantang di satu saat yang bersamaan tuh? Ada pengalaman apa Pak Deki selama 10 tahun di DPL yang berhubungan dengan perusahaan sendiri maksudnya? Jadi kalau yang seperti yang saya katakan tadi, intinya kalau yang Bagi saya untuk yang menyenangkan itu di DPL ini timnya BB, Bapak. Timnya guyup, Bisa oke. bekerja dengan baik. Timnya ya kan? guyup, kerjasamanya dengan baik, baik, komunikasinya baik, komunikasinya baik, solutif semua dari segi permasalahan. solutif, Tidak oke. menolak untuk mencari menyelesaikan permasalahan. Oke, tidak mencari-cari yang salah, tapi mencari solusi Solusi, betul. terhadap permasalahan yang terjadi. Betul. Jadi budaya di DPL seperti itu ya? Iya. Ada lagi hal lain yang mungkin membuat Pak Deki, wah ini adalah tempat saya gitu, merasa inilah tempat saya. Apa yang membuat Pak Deki bertahan sejauh ini di DPL? Mengenai karir sendiri bagaimana Pak? Menurut Pak Deki di DPL ini karirnya gimana sih?
Kalau karirnya kalau dari saya sendiri sangat baik Pak. Sangat baik ya. Jadi untuk di DPR ini kan kita mulai ada program dari anak-anak tersebut manajemen training, Oke. dilatih di berbagai departemen, hal pipa, mekanik, yang intinya mereka untuk sebagai kader DPR untuk kedepannya. Oke, teman-teman dari manajemen trainee MT ya, ada pelatihan khusus sebelum mereka menduduki posisi-posisi strategis yang ada di DPR. Betul sekali. Oke, berarti ada pelatihannya ya? Ada pelatihan. Oke, kayak gitu. Berarti mereka ikut pelatihan terus di semua bidang ya? Semua Berarti bidang, betul. Semua bidang mereka coba ikuti di sana untuk benar-benar mengenal DPL. Seperti berarti apa? Dipersiapkan ya? Dipersiapkan sebelum bekerja di bidang tertentu. Seperti sekarang ini kan people kita kan muda-muda. Oke. Itu udah dibekali dari yang tadi itu udah sekian bulan di departemen mekanik, departemen hal pipa. Oke. Pak Deki salah satu orang yang melatih mereka juga? Waktu diproduksi dulu sih. Waktu diproduksi. Ya, berarti sempat jadi mentor mereka juga ya. Iya. Wah. Oke. Berarti ada persiapan untuk jenjang-jenjang karir. Pak Deki sendiri kan awalnya dari asisten Pimpro, terus ke Pimpro, asistennya produksi, terus ke Pimpro lagi, dan sekarang di komersil. Berarti kesempatan untuk berkarir di DPL cukup terbuka Pak ya. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi ada kesempatan untuk jenjang karir berikutnya. Oke, baik. Selama bekerja, tadi kan ada up and down-nya. Ya kan, ada kadang-kadang mungkin menantang, berkesan, tapi kadang-kadang ada beberapa masalah juga yang dihadapi. Nah, Pak Deki sendiri bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam bekerja? Ada kiat-kiat khusus nggak sih dari Pak Deki? Betul. Jadi kalau untuk mendapat yang baik, yang penting seperti saya katakan itu pertama itu koordinasi yang baik dengan semua tim. Koordinasi. Yang baik dengan semua tim. Komunikasi berarti ya? Oke. Hal yang pertama komunikasi yang baik dengan semua tim. Betul. Oke. Nah, semua tim, jadi internal, DPR dan eksternal. Oke. OS, Jadi komunikasi dua arah ya, internal dan juga eksternal harus dijaga dengan baik dan juga clear ya, harus clear ya biar tidak ada miss. Oke, selain komunikasi apa lagi Pak? Kiat-kiat untuk sukses di karir dan juga pekerjaan Pak? Jadi mungkin kita harus tetap menjaga keprofesionalan kerja juga. Profesionalitas harus dijaga. Betul, kayak gitu. Mungkin yang ketiga kalau dari sana jangan segan untuk berkata tidak kalau tidak bisa. Oke, jadi tidak mungkin selama pekerjaan jangan tidak. Oke, jadi belajar untuk berani berkata tidak juga ya. Betul. Daripada memberi janji yang tidak bisa ditepati, malah nanti kerjaan nggak selesai ya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin dari Pak Deki. Kiat-kiat apa sih untuk tetap bisa bertahan, kan kita tahu juga banyak persaingan ya. Betul. Di zaman ini. Kiat apa yang membuat kita bisa tetap bertahan untuk bisa berkarir dan bekerja dengan baik? Ya, seperti itu tadi kita harus tetap misalkan waktu kerja, waktunya istirahat. Oke. Gitu kan. Bisa balancing ya. Bisa balancing Antara pekerjaan dan istirahat juga ya. Terus untuk mendapatkan sampai kita harus punya rencana, Planning. seperti Planning kerja. ini seperti apa gitu Oke. kan. Gitu, yang baik dengan semua tim. Oke. Gitu. Oke. Biasanya pasti punya buku catatan sendiri ya. Betul. Buku notes untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan. Jadi memplanning semua apa yang dikerjakan hari ini day by day. Oke. Dan pastinya ada lagi mungkin yang lain Pak Deki? Yang paling penting yaitu fokus pada satu pekerjaan. Fokus pada satu pekerjaan, oke. Yang direncanakan tersebut, artinya kita jangan kayak kadang-kadang kita mau kerja A, B, C, D selesai bersamaan. Memang belum selesai, cuma kan jelek kualitasnya. Oke. Jadi setelah kita rencanakan mungkin kita prioritaskan. Betul. Gitu ya. Apa yang mau kita selesaikan terlebih dahulu, once at a time, satu persatu selesai. Bukan semua dikerjakan sekaligus, malah nggak selesai. Selesai pun kualitasnya jelek. Oke, baik. Sambil pastinya terus belajar Pak Deki ya. Iya. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Kita hal-hal baru terus datang. Generasi-generasi kita ini harus menyesuaikan dengan terus belajar pastinya. Oke.
kita lihat banyak sekarang mungkin DPL juga sedang buka banyak lowongan kerja ya untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana, rekan-rekan di luar sana untuk bergabung bisa bekerja sama dengan kita di sini. Kira-kira Pak Deki punya suatu pesan apa ya khusus buat mereka yang mungkin mau bekerja di DPL? Ada tips and trick nggak buat mereka persiapkan sebelum kerja di DPL? Ya, jadi untuk adik-adik itu harus tetap menjaga komunikasi dengan senior, ya kan ya. Tetap update mungkin di apa ya, kayak sekarang itu mungkin di LinkedIn, di media sosial, ya kan. Mungkin dengan di masa pandemi ini bisa ikut-ikut training online. Training kayak online gitu, banyak ya sekarang ya training online. Itu mungkin salah satu trik untuk mencari pekerjaan di masa pandemi ini kan. Berarti tetap informasi tetap ada. Tetap ada ya. Tetap terhubung dengan alma mater juga mungkin. Betul. Dengan mungkin alumni yang sudah lulus untuk mungkin info-info lowongan kerja seperti itu ya. Oke, sambil mungkin mereka tetap mempersiapkan diri bagaimana siap sebagai seorang talent ready ya gitu ya. Oke, Pak Deki sendiri mungkin punya nggak sih moto atau prinsip dalam hidup atau dalam bekerja yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Kalau selama saya di DPL ini, moto saya ini kalau misalnya dengan kerjasama yang baik kita akan mendapatkan hasil yang baik, seperti itu, dan yang baik. Dengan kerjasama yang baik kita akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu dan prinsipnya. yang baik seperti itu. Luar biasa Pak Deki. Pak Deki, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita bisa sama-sama diskusi membahas tentang latar belakang karirnya Pak Deki selama di DPL, biar teman-teman di luar sana juga bisa tahu kira-kira bagaimana, punya sedikit gambaran mengenai bekerja di DPL. Yang terakhir mungkin Pak Deki punya nggak pesan-pesan khusus buat semua mungkin yang mencari kerja atau juga teman-teman yang sedang bekerja di DPL, bagaimana kita tetap menjaga performa yang terbaik selama kita bekerja? Silakan Pak Deki. Jadi untuk teman-teman semuanya selama kerja di DPL ini mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik kita harus, yang pertama tetap harus kerjasama dengan semua tim. Yang kedua harus jaga relasi, jaga hubungan baik dengan semua relasi. Yang ketiga mungkin kita harus tetap menjaga kualitas kerja kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Deki untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, pasti dengan diskusi yang lebih seru dan lebih menarik. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih banyak ya Pak Deki. Kita akan kembali lagi di sesi podcast berikutnya di Anjungan Kapal.